Memang kebetulan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan pintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Allah. Pulau Jawa itu pintu. Setelah mereka masuk ke dalam pintu itu, maka secara umum Indonesia milik mereka. Hakikatnya atau apa itu milik mereka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini tetap kita membahas tentang seputaran Bani Ba'alawi, tetap kepada Habib-Habib ini. Dan di sini yang ingin saya bahas adalah yaitu Habib Hasan, di mana Habib Hasan ini berceramah atau membuat salah satu konten, dan di konten itu dia menyebutkan kalau Indonesia itu adalah miliknya orang-orang Tarim. Ulama-ulama Tarim atau aulia-aulia Tarim. Istilahnya milik habaib. Indonesia milik habaib. Ini adalah pesan tersirat, benar-benar tersirat, bukan cuma hanya sekedar kiasan dan lain sebagainya, no. Tetapi ini adalah suatu yang keluar dari lisannya dan disampaikan secara terang benderang. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya. Oke, aulia atau ulama yang kita kenal di Indonesia itu adalah berasal dari Yaman, terkhusus Tarim ya dan sekitarnya. Karena memang ya teman-teman, di Indonesia itu kebanyakan mereka adalah yang terkesan menguasai dan bagaimana ya, seolah-olah mereka tuh segalanya di Indonesia. Bekas kakinya dialap-alap berkah ya Allah. Terus roti-roti bekas yang habis digigit mereka jual di lelang dari harga 50 sampai 1 juta mungkin. Rantai nyaman berapa? Hah? 200. Dulu. Terus bekas siwak mereka lelang. Pokoknya bekas mereka itu dilelang semua. Kita punya istri dicicipi sama mereka, apakah itu juga berkah? Kita punya istri dicicipi sama habaib seperti kasusnya Habib Toha itu. Apakah itu juga berkah karena bekas dia? Allahu Akbar. Saya tidak tahu visi misi mereka yang sebenarnya. Kenapa sampai ada pernyataan-pernyataan kalau Indonesia, terkhusus Jawa katanya, itu milik Aulia Tarim. Allah. Lanjut dulu. Sampai seluruhnya dari Sayyidina Husain. Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Iya, Al-Faqihil Muqaddam. Jadi jelas ya, mereka ini berkiblat kepada Faqihil Muqaddam. Kakek moyang mereka ini yang dikabarkan bisa mi'raj 70 kali, membuat malaikat Atid itu berhenti nyatet. Mereka berkiblat kepada Faqihil Muqaddam. Memang kebetulan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan pintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Allah. Allahu Akbar. Pulau Jawa itu pintu. Setelah mereka masuk ke dalam pintu itu, maka secara umum Indonesia milik mereka. Hakikatnya atau apa itu milik mereka. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah, Indonesia milik mereka. Saya sampai gak tahu mau komentar apa ya teman-teman. Karena memang di Indonesia itu terlalu memuja-muja para oknum-oknum habaib ini. Bani Ba'alawi terkhusus. Mereka di Indonesia dikului teman-teman. Jangankan ucapan mereka, bekas pantat mereka, bekas kursi yang diduduki mereka itu dicium sama orang-orang Indonesia teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Bekas kakinya dicium. Allahu Akbar. Kemana akal pikiran kalian? Na'udzubillah min dzalik. Sampai menganggap mereka itu seolah-olah dewa, juru selamat dan lain sebagainya. Rasulullah tidak mau diperlakukan demikian teman-teman. Tiba-tiba ada anak cucunya sampai seperti ini. Mereka membuat kita ini saya cenderung miris teman-teman ketika di-share oleh netizen, Bang Heri ini ada video seperti ini, coba dilihat. Saya miris teman-teman. Ya bener lah, Jawa adalah pintunya Tarim atau pintunya dari Yaman ini. Sehingga ketika dia masuk ke Jawa, secara umum Indonesia milik mereka. Ya, begitu. Klaim dari mereka. Allahu Akbar. Lanjut dulu. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Allah, seolah-olah Aulia itu
punya kaplingan sendiri. Jadi Indonesia sudah dikapling-kapling. Oh, di Sumatera kamu ya, di Kalimantan kamu, di Sulawesi kamu, di Madura kamu, Bali kamu, ini Jawa ini. Duh. Ini bahasa apa ya? Apa? Guyon ya. Guyon. Kita nggak tahu Oh, kita kan nggak tahu hakikatnya, ini bahasa guyon. Jadi ini hanya bahasa bercandaan, ya. Tapi hakikatnya, ingat, dia bilang hakikatnya di sini. Ya. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Tuh. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Jadi apabila sudah ada mereka, ini saya juga kemarin di-share oleh beberapa netizen, yaitu ada haul Gresik katanya, ada haul Solo, haul Jember kalau enggak. Nanti haul Madura, ya, haul Jakarta, haul Bogor, haul apa itu, haul provinsi-provinsi ini ternyata yang dihauli bukan Gresiknya, bukan Solonya, tetapi habaib, teman-teman. Haul Solo, dia mengklaim ini adalah haulnya Solo, tetapi yang dirayakan adalah haulnya habaib. Allahu Akbar. Otomatis mereka sudah ingin memberikan sugesti kepada kita, ya, menanamkan sugesti kepada otak kita. Kalau Solo itu, kita ketika mengenang daerah Solo, yang dihauli adalah Habib. Jadi habaib itulah yang memegang Solo, teman-teman. Terus di Gresik, Habib ini, kalau di Gresik, di Jember ini, Habibnya, di Madura ini. Jadi mereka di setiap provinsi ada. Bener, seluruh Indonesia ini milik habaib. Kalau memang Indonesia milik kalian, tolong usir itu. Siapa namanya? 9 naga itu. Agar bener-bener Indonesia itu milik kalian. Jadi ada, kalau kita lihat subhanallah memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali tarim. Tuh kan? Seperti di Jakarta. Tuh kan? Setiap kota itu hampir ada Aulia Tarim, ada orang Tarim. Jadi pokoknya orang Tarim masuk ke Indonesia jadi wali semua. Ini nih, siapa ini namanya ini? Hani Assegaf ini ya. Apapun dia backgroundnya, jadi wali Indonesia. Cita-cita jadi wali, teman-teman. Ya, pokoknya habaib ini di Indonesia jadi wali. Ya, menggauli istri orang itu wali, teman-teman. Mencabuli perempuan, anak-anak itu wali mereka. Na'udzubillah. Mabuk narkoba di Indonesia mereka wali. Pokoknya anak cucunya Al-Faqih Muqaddam. Jangan main-main kalian. Indonesia ini milik mereka. Jangan durhaka kalian sama Al-Faqih Muqaddam. Apalagi kepada anak cucunya. Mereka ini ras terkuat di dunia ya. Kuat ngibulnya. Allah. Lanjut. Habib Ali Witan Habsyi, Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas Bogor, Habib Hussein Luar Batang, Terus, pokoknya setiap kota ada aulia tarim. Oke, dah cukup dah. Pokoknya di setiap kota di Indonesia, di setiap provinsi itu ada aulia tarim. Pokoknya orang tarim ini masuk ke Indonesia jadi wali semua. Dikisahkan wali ini bisa terbang, membuat anak-anaknya lomba terbang, membuat anak-anaknya bisa mengeluarkan rantai emas dari langit, bisa membuat malaikat atid berhenti nyatet. Pokoknya karomah-karomah mereka itu mengancam keselamatan kita semua, teman-teman. Bisa-bisa kalau kita durhaka kepada mereka, kita tidak akan selamat dunia akhirat. Bahkan yang mereka jual, yang muhibbinnya jual kepada kita, kualat. Hati-hati Harry Pras membahas mereka. Nanti kamu kualat, nanti kamu kena azab. Gak berjalan berapa waktu kamu akan mati. Emang kematian mereka yang tentukan. Emang kalau kita durhaka kepada Bani Ba'lawi ini, cepat atau lambat kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan mereka yang menyebabkan kita mati, kecuali kita dibunuh. Allah yang menentukan nyawa kita, teman-teman. Bukan mereka. Kualat yang dijual. Na'udzubillah. Beragama bukan dengan jualan kualat. Apalagi berjualan aulia-aulia. Pulau Jawa inilah gerbangnya, pintunya Aulia Tarim. Ketika Aulia Tarim masuk ke ke Indonesia, ke Pulau Jawa terkhusus Indonesia milik mereka. Hakikatnya milik mereka semua. Allah. Jadi kita numpang. Ya, kita pribumi ini numpang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, saya tidak punya banyak komentar di sini ya. Betapa pedenya mereka mengakui dan memberikan pernyataan seperti ini. Kalau menurut saya ini hanya kedap berusan dan ini tidak dapat dibiarkan menurut saya. Patut ada tindakan untuk menghentikan ocehan-ocehan seperti ini. Kalau menurut kalian bagaimana?